Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu positive thinking. Apapun nanti yang akan kita hadapi ke depannya ya. Kita udah masuk ke tahun yang baru, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kehidupan kita akan jauh lebih baik ya. Jadi tetaplah semangat dan selalu optimis ya dalam menjalani hari-hari kalian ke depannya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Aries ya, tentang blessing dari semesta untuk kalian di tahun baru ini, di tahun 2021. Blessing yang akan kita lihat di sini adalah di karir dan keuangan kamu ya, dan juga di hubungan asmara kamu. Oke, kalian pasti udah gak sabar untuk menyimak. Langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga gak resonate. Kalau gak resonate, ambil positifnya aja ya, buat motivasi kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini ada yang ada Copwood. To be fair ya. Sementara untuk guardian message, pesan malaikat penjaga kalian, di sini ada Five of Talk, ada Three of Talks. Di sini kita akan lihat blessing yang akan kalian terima untuk karir dan keuangan, dan ini adalah untuk asmara kalian. Ya. Sekarang kita ke karir dan keuangan kalian. Di sini ada Seven of Wands, ada The Hangman, The High Priestess. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada The Journey, Queen of Stones, Ten of Stones, ada Eight of Bows, The Blessed Oak, Two of Stones, Two of Vessels, Eight of Stones, Page of Arrows, dan Ace of Vessels. Aries ya. Kalau kita lihat dari tebaran kartunya ini untuk karir dan keuangan, sepertinya hampir sama dengan semua zodiak ya. Dimana kita di tahun 2020 ini banyak mengalami kemunduran ya, kehancuran dalam segi keuangan ya. Banyak dari kalian yang mengalami putus kontrak kerja ya, mungkin di PHK, ada juga yang usahanya bangkrut ya, gulung tikar karena perekonomian yang nggak stabil. Tapi ada juga dari kalian yang masih bisa bertahan ya, tapi perjalanannya itu seperti jalan di tempat ya, cuma cukup buat makan kalian sehari-hari dan untuk membayar keperluan kalian. Ada juga mungkin buat sebagian dari kalian yang tidak merasa kena dampak dari pandemi ini ya, dari kejatuhan perekonomian kita. Tapi sebagian besar ya, penduduk dunia itu mengalami kehancuran, mengalami kemunduran dan berjalan di tempat ya. Jadi kalaupun ada yang masih bekerja ya, atau masih punya usaha tapi sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Di sini ada The Journey, ada Queen of Stones. Jadi di sini kalian lebih memilih untuk menarik diri ya dari dunia luar ya,
karena situasi yang saat ini sangat tidak memungkinkan ya untuk mengembangkan usaha kalian atau untuk lanjut kerja ya, karena sepertinya kondisinya itu jauh dari apa yang kalian harapkan ya. Di sini ada Ten of Swords ya, dan apapun yang sudah kalian planningkan jauh-jauh hari sebelumnya itu karena pandemi ini ya, semuanya tuh jadi hancur berantakan ya. Banyak kekecewaan yang kalian rasakan karena banyak dari impian kalian yang gak bisa terlaksana ya. Semua kepending atau bahkan dibatalkan ya. Di sini ada kemarahan, ada Eight of Bowls, ada Blasted Off ya. Oke. Jadi kehancuran yang kalian rasakan membuat kalian itu marah ya. Marah pada keadaan, marah kepada kehancuran kalian ya. Kalian benar-benar merasa terpuruk dengan situasi yang ada saat ini ya. Membuat kalian itu nggak ngerti lagi mesti gimana ya untuk melanjutkan hidup. Tapi sebagian dari kalian ada yang masih bisa bertahan ya, dan berusaha untuk mencari-cari celah ya untuk bisa membuat roda perekonomian kalian itu tetap berjalan ya. Jadi di sini kalian terseok-seok ya, berusaha bertahan dengan situasi yang ada supaya kehidupan kalian itu bisa terus berjalan ya. Kalian melakukan apa aja ya supaya bisa bertahan hidup dan bisa memberikan kehidupan kepada keluarga kalian. Oke. Dan dari perjalanan hidup kalian ya, kalian itu banyak belajar ya tentang kehidupan. Yang tadinya di awal itu kalian merasa marah ya, kesal, frustasi, buntu, nggak tahu mau ngapain ya. Pada akhirnya kalian bisa melihat situasi itu ya dari sudut pandang yang berbeda ya. Di sini ada Seven of Wands, ada The Hangman ya. Kalian yang selama ini merasakan putus asa ya, buntu ya, pada akhirnya bisa melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas ya. Nggak sempit lagi ya, tapi bisa lebih melihat kalau apa yang terjadi saat ini adalah suatu kesempatan buat kalian ya untuk bisa lebih mengembangkan diri lagi. Kalau selama ini kalian hanya terpaku pada pekerjaan yang itu-itu aja ya, yang selama ini kalian kerjakan, dengan situasi sulit ini memaksa kalian untuk membuka pikiran kalian ya, mencari celah apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kehidupan kalian. Oke? Dan jalan-jalan yang buntu itu membangkitkan kreativitas kalian ya, sehingga kalian mulai bisa punya pikiran-pikiran yang positif ya, dan bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Oke. Di sini ada High Priestess ya. Perjalanan hidup kalian yang begitu sulit ya setahun ini membuat kalian itu menjadi lebih bijak ya, lebih bijak, lebih arif ya, dan lebih bisa berjiwa besar ya, mau menerima situasi ini pada akhirnya, dan bisa melihat kalau di balik kesulitan ini ada hikmah yang bisa kalian petik ya. Jadi kalian lebih kreatif ya, yang mungkin selama ini kreativitas kalian itu terpendam ya karena terlena dengan kondisi yang nyaman. Tapi dengan situasi yang sulit ini, mau nggak mau kalian mesti mengeluarkan kreativitas kalian untuk bisa bangkit ya dan menggerakkan lagi roda perekonomian kalian. Oke. Jadi dari kesulitan ini kalian bisa melihat kekuatan kalian ya. Kalau ternyata kalian itu punya power ya, punya power yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi segala kesulitan yang kalian hadapi. Oke.
power yang selama ini itu kalian tuh nggak sadari ya, karena hidup kalian itu sudah terlalu nyaman ya selama ini. Oke, jadi ketika kesulitan ini datang ya, kalian mulai bisa menyadari kalau kalian punya power yang luar biasa yang selama ini terpendam. Jadi itulah hikmah yang kalian dapatkan ya dari perjalanan hidup kalian selama tahun 2020 ini. Oke. Dan di tahun 2021 nanti ada kabar baik buat kalian ya untuk di karir dan keuangan. Di sini ada Two of Stones ya, ada challenge ya, di mana akan ada kesempatan ya, kesempatan baru yang akan datang ke kalian ya. Kesempatan baru ini adalah pekerjaan ya atau bidang usaha yang sesuai dengan passion kamu. Oke, di sini ada Two of Vessels ya, yang sesuai dengan passion kamu, minat kamu, dan juga kemampuan kamu. Oke, di sini ada Eight of Stones, ada skills ya. Jadi pekerjaan yang akan datang ke kamu nanti ini di tahun 2021 adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan selama ini. Dan kalian punya kemampuan ya, punya skill ya, yang bisa mensupport pekerjaan ini ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena kalian punya power untuk mengerjakan apa yang nanti akan datang ke kalian ya. Di sini ada Page of Arrows, oke, dan Ace of Vessels ya. Jadi perjuangan kalian selama ini akan mulai memperlihatkan hasilnya ya. Kalau kalian punya usaha dan masih terus berjalan ya, walaupun terseok-seok, di tahun 2021 nanti ini akan ada progres ya, akan ada progres walaupun pelan-pelan ya, tapi itu jauh lebih baik daripada berjalan di tempat ya. Buat kalian yang selama ini mencari-cari pekerjaan, nanti akan ada tawaran kerja baru ya, tawaran kerja yang sesuai dengan skill dan minat kalian. Atau mungkin kalau selama ini kalian bekerja dengan pekerjaan yang nggak sesuai dengan minat kalian ya, di tahun 2021 nanti kalian akan mendapatkan pekerjaan yang kalian impi-impikan selama ini. Oke? Jadi di sini kalau kita lihat dari kartu ya, mental kalian itu udah siap ya, sudah siap menyambut tahun 2021 ya. Mental kalian itu terbentuk dari kesulitan-kesulitan yang kalian alami di tahun 2020 kemarin ya, membuat kalian itu jadi lebih bijak ya, lebih smart dan lebih kuat ya, kuat secara mental ya, secara fisik juga ya, untuk menyambut kesempatan yang akan datang di tahun 2021 nanti. Oke. Teruslah bersemangat ya dan selalu optimis. Persiapkan diri kalian dari sekarang ya. Gali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian dan asah kembali supaya bisa lebih refresh lagi ya dan siap untuk menyambut kesempatan yang akan datang sebentar lagi di kehidupan kalian. Oke, Aries ya. Inilah readingan buat kalian untuk karir dan keuangan ya, dimana akan ada kesempatan baru yang bisa kalian pakai untuk memperbaiki hidup kalian lagi ya. Kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus ya, yang sesuai dengan minat kalian ya, passion kalian dan juga keahlian kalian. Oke, mudah-mudahan readingan ini resonate ya. Diaminkan aja yang positifnya ya. Sekarang kita lanjut ke asmara kalian. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Untuk kartu tarotnya kita pakai Kawaii Tarot. Untuk kartu oracle-nya yang ada Calling in Your Soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Wow. Kalian akan bertemu dengan soulmate kalian ya. Di sini ada true love. This is the romance of a lifetime. Wah, kabar baik ini buat kalian Aries ya. Ada very soon
clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay? Jadi kalian akan bertemu dengan true love kalian ya. Tapi sepertinya kalian masih ada keraguan ya. Jadi kalian harus bisa memutuskan dengan segera apa yang menjadi keinginan kalian ya, supaya apa yang menjadi keinginan kalian itu bisa datang segera ke kamu ya. Jadi kalian harus segera putuskan apa yang kalian inginkan supaya dia datang di kehidupan kalian. Oke. Untuk kartu tarotnya di sini ada Ten of Pentacles, ada The Emperor, ada Three of Cups, ada Four of Cups, ada The Sun, ada Ace of Cups, Queen of Cups. Semua berhubungan dengan hati ya. Ada Page of Wands, jadi sepertinya udah nggak ada lagi mungkin dilema sakit hati ya. Di sini ada Two of Swords, Nine of Pentacles. Oke, Aries. Kalau kita lihat dari tebaran kartunya ya, kayaknya energi yang kuat di sini adalah energi mantan. Saya nggak tahu ini kok sama Taurus ya. Kalian sama-sama akan bertemu dengan mantan kalian, akan dipersatukan ya. Dimana mungkin selama ini kalian itu berjauhan ya, no contact, no communication ya. Jadi kalian benar-benar nggak ada komunikasi satu sama lain dan sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Ini bisa juga buat kalian yang masih single ya. Jadi orang yang akan datang di kehidupan kalian ini adalah orang yang sepertinya sudah kalian kenal sebelumnya ya. Mungkin teman kamu ya, atau dulu pernah deket juga ya, tapi kemudian pisah karena sesuatu hal. Nah, di tahun 2021 ini nanti kalian akan dipertemukan lagi ya. Dipertemukan oleh semesta karena beliau melihat kalau kalian itu punya perasaan yang sama. Sama-sama cinta, sama-sama punya pengharapan untuk bisa kembali bersama ya. Jadi beliau melihat itu semua dan memutuskan untuk mempersatukan kalian kembali ya, dan merajut kebahagiaan kalian. Oke. Di sana calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together ya. Jadi doa-doa kalian selama ini, afirmasi kalian ya, juga impian-impian kalian membantu kalian ya untuk mempertemukan kalian kembali ya. Jadi baik dia atau kamu punya impian yang sama ya, impian yang sama yang lahir dari perasaan yang sama, yaitu kalian punya cinta yang sama besar ya, punya kerinduan yang sama besar, sehingga doa kalian itu sama ya, doa yang lahir dari keinginan ya, keinginan hati yang paling dalam. Jadi mungkin selama ini kalian terpisahkan oleh sesuatu hal ya, dimana di masa healing kalian belajar banyak ya. Mungkin kalian yang selama ini merasa dirinya paling benar ya, dan merasa si dia yang salah ya, yang menyebabkan kalian pisah. Pada akhirnya di sini kalian bisa melihat situasinya itu dari sudut pandang yang berbeda ya, dan mau menyadari kalau kalian pun punya kontribusi ya untuk apa yang telah terjadi dalam hubungan kalian di masa lalu ya. Jadi di sini dengan kalian mau berjiwa besar mengakui kesalahan kalian juga ya, itu sangat membantu kalian untuk lebih menarik energi positif ya, dimana energi positif itu bisa mempertemukan ya apa yang kamu harapkan dan apa yang dia harapkan. Jadi di sini walaupun kalian lagi nggak komunikasi dan mungkin perang dingin ya, kalian itu sebenarnya masih sama-sama cinta, sama-sama sayang ya, tapi sama-sama punya gengsi yang besar ya, yang membuat kalian itu nggak mau memulai untuk memperbaiki hubungan kalian ya.
Di sini ada Ten of Pentacles dan Emperor ya. Jadi ada kerinduan di dalam hati kalian ya untuk bisa bersama-sama lagi ya. Kalian masih suka kangen ya sama dia, masih suka stalking ya, masih suka memantau apa sih kegiatan dia saat ini ya. Dan di dasar hati kalian itu kalian masih berharap untuk bisa bersatu lagi dengan dia karena kalian merasa kalau dia adalah belahan jiwa kalian ya. Kalian merasa kalau kalian itu bahagianya cuma sama dia. Mungkin selama break ini kalian sudah berkenalan dengan banyak orang ya, mungkin menjalin hubungan dengan beberapa orang. Dan dari hubungan-hubungan singkat itu kalian jadi melek ya matanya dan bisa melihat kalau ternyata pasangan kamu adalah yang terbaik ya. Jadi kalau dulu kalian melihat pasangan kamu itu demikian buruknya ya, dan kalian yang merasa lebih benar, saat ini kalian mulai bisa melihat kalau apa yang terjadi dulu kalian itu punya kontribusi di situ ya. Di sini ada Three of Cups dan Four of Cups ya. Kalian sangat berharap bisa kembali lagi dengan dia ya. Walaupun mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu ya, pernah mengkhianati kamu, tapi di tahun 2021 ini Tuhan mulai memulihkan hati kamu ya, dan juga hati dia, sehingga kalian punya doa yang sama ya, afirmasi yang sama, dan akhirnya diputuskan untuk mempersatukan kalian kembali. Beliau melihat kalau kalian sudah melewati masa healing kalian ya, dan sudah bisa memetik banyak pelajaran dari apa yang sudah kalian lewati. Di sini ada The Sun ya, ada Ace of Cups. Oke. Apa yang kalian harapkan akan segera terwujud ya. Kamu dan dia akan bertemu dan bisa memulai lagi hidup kalian yang baru ya, dengan harapan baru, impian-impian baru ya, yang akan bisa membuat kalian bahagia. Oke. Seperti yang tadi saya bilang ya, ini bisa juga buat kalian yang masih single, yang selama ini mencari-cari ya, siapa sih pasangan hidupku selanjutnya gitu. Blessing ini berlaku juga buat kalian ya. Kalian akan bertemu dengan true love kalian ya, soulmate kalian ya, yang sejiwa dengan kalian ya. Tapi sepertinya kalian itu masih punya kendala di sini ya, kendala di keuangan. Oke. Di sini ada Two of Swords, ada Nine of Wands. Nine of Pentacles, sorry ya. Jadi sepertinya kalian punya masalah dengan keuangan kalian ya, yang membuat kalian itu menjadi agak menunda langkah kalian ya untuk bisa bersatu dengan pasangan kalian. Oke. Jadi keraguan-keraguan yang kalian rasakan itu jangan terlalu lama ya. Sini ada very soon. Oke. Clearly decide what you want so that it comes to you now ya. Jadi putuskan apa yang menjadi keinginan hatimu ya. Karena kesempatan ini nggak datang 2 kali. Oke. Jadi apapun yang menjadi kendala, pikirkanlah lagi ya, selesaikan dengan segera ya, jangan ditunda-tunda ya. Jadi hilangkanlah apa yang menjadi keraguan-keraguan kamu ya, amarahmu di masa lalu ya, mungkin dia pernah mengkhianati kamu, pernah menyakiti kamu ya, apapun yang pernah dia lakukan di masa lalu, cobalah untuk menghapus semua itu dari pikiran kalian ya, supaya kalian bisa segera mengambil keputusan untuk bisa bersatu dengan pasangan ya. Oke, Aries ya. Di sini ada Five of Cups, ada Three of Cups ya. Ini adalah pesan malaikat penjaga buat kalian ya. Di sini kita lihat ada the path you were on seems like the right one, but now you have run into a challenge. There's a better direction for you that will make you much happier in the end.
Changes are necessary so that you can back on track. Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life. Oke, jadi di sini mungkin dulu kamu merasa dirimu itu adalah yang benar, ya. Kamu merasa pasangan kamu yang salah, ya. Jadi waktu dulu ya kamu bertahan dengan situasi itu, ya. Tapi sekarang kamu mulai bisa melihat dari sisi yang berbeda, ya, dan mulai ada perubahan, ya. Dengan kamu mau sportif mengakui kesalahan kamu, ya, itu akan mempermudah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan kamu, ya. Apapun yang terjadi dalam hubungan kamu dengan dia, kamu pasti punya kontribusi juga di situ, ya. Sekecil apapun, ya, pasti ada kontribusi kamu yang menyebabkan perpisahan kalian, ya. Jadi dengan kamu mau sportif mengakui kesalahan kamu juga, ya, itu akan mempermudah kalian untuk healing, ya, dan mendapatkan kebahagiaan kalian. Oke? Perubahan itu adalah suatu hal yang sangat penting, ya, untuk bisa meregenerasi kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya, kebiasaan-kebiasaan lama yang nggak baik, ya, yang udah nggak worth it lagi untuk kamu pakai, ya. Jadi kamu bisa kembali lagi ke track kamu semula, ya, dan bisa mengejar apa yang menjadi kebahagiaan kamu dengan lebih lancar, ya. Jadi nggak ada halangan lagi karena hati kalian itu udah bersih. Oke? Di sini ada yang ada cobweb, ya. Jadi buanglah segala pikiran, ya, atau hati yang kecewa, amarah, ya, kesal, dongkol, semuanya, ya, kebencian, sakit hati, ya, segala hal yang membuat langkah kamu itu berhenti, ya, buang itu semua, ya, biarkan hati kamu itu bersih, pikiran kamu bersih, hati kamu bersih, ya, dan cobalah untuk bersikap adil, oke? Sini ada to be fair, ya, cobalah untuk melihat kalau gak melulu dia yang salah, ya, bisa jadi kalian juga punya andil di sini, ya, yang membuat hubungan kalian itu jadi seperti ini, oke? Jadi berbesar hatilah untuk mengakui kesalahan kalian, ya, dan mau untuk memperbaiki, ya, sama-sama memperbaiki hubungan kalian supaya bisa berjalan lagi, ya, bisa harmonis lagi seperti dulu, oke? Di sini ada Three of Talk, ya. Loving angels surround you to heal and comfort you. The sadness you feel will fade away in time, and then you'll be able to see clearly how important the situation has been for your spiritual growth. Take the time you need to forgive yourself and others so that you can embrace the future with joy. Okay? Jadi malaikat-malaikat terkasih kalian, ya, meminta kalian untuk menghealing, ya, perasaan kalian, ya, kekecewaan kalian selama ini, ya. Semua itu udah terlalu lama kalian pendam. Jadi biarlah apa yang kalian rasakan itu menjadi sembuh, ya, dan buatlah dirimu senyaman mungkin, ya. Jadi artinya buanglah hal-hal yang membuatmu itu gak nyaman, ya, yang membuat hatimu sesak selama ini, ya, dan biarkan atmosfer yang positif, ya, menguasai hati kamu, ya. Jadi kamu bisa merasakan kenyamanan di dalam diri kamu, ya. Kesedihan-kesedihan yang kamu rasakan dulu, ya, akan segera berlalu, oke? Dan kamu pada akhirnya akan bisa melihat dan memahami, ya, kalau apa yang kamu alami selama ini itu adalah sangat penting untuk pertumbuhan, ya, jiwa spiritual kamu. Jadi di sini kalian bisa lebih bijak, ya, lebih bisa arif,
dan siap untuk menyambut true love kalian ya. Jadi kalau kalian dipersatukan lagi nanti oleh semesta, mudah-mudahan dengan spiritual kalian yang sudah membaik ini, hubungan kalian itu akan bisa langgeng ke depannya ya. Jadi inilah pesan malaikat penjaga buat kalian ya. Dan blessing-blessing yang sudah kita bacakan tadi ya, kita aminkan aja ya, mudah-mudahan itu terjadi di dalam kehidupan kalian ya, bisa terwujud dan nyata ya di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian bisa bangkit lagi ya, memperbaiki perekonomian kalian ya, dan memperbaiki hubungan asmara kalian dengan pasangan kalian. Oke. Saya harap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian ya, bisa membangkitkan lagi semangat kalian supaya selalu positive thinking ya, dan tetap semangat dalam menyambut tahun baru yang baru saja datang ini. Oke Aries, terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.